Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Artika Elvi dengan NIM 21060007, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Dengan dosen pengampu Dr. Alphonse Satrianto, SE, ME. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang disuruh jelaskan oleh Bapak dengan aplikasi SPSS. Sebelum kita memulai untuk mengolah data dengan aplikasi SPSS, saya di sini akan menjelaskan dulu sedikit tentang apa itu aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS adalah paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Dengan SPSS, kita dapat membuat laporan berbentuk tabulasi, grafik, diagram dari berbagai distribusi, statistik deskriptif, dan analisis statistik yang kompleks. Baiklah, saya di sini akan mencoba untuk mengolah data dengan aplikasi SPSS ini. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi SPSS dulu dengan tampilan yang seperti kita lihat di sini. Lanjut ke variabel views. Di sini sudah ada nama, type, width, dan lain-lain. Di sini kita akan memasukkan variabel kita. Di sini saya memakai variabel y, x1, x2, x3, dan x4. Seperti yang seperti yang ada pada data. Lanjut, di sini ada type. Type harus numeric. Jika tidak numeric, kita bisa mengubahnya menjadi numeric. Dan di sini ada width. Width berapa sih angka atau huruf yang dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS ini? Jika angkanya itu lebih dari 10 juta, maka width-nya itu lebih dari 8. Tetapi jika angkanya itu kurang dari 10 juta, maka width-nya itu bisa 8. Di sini, data yang kita gunakan itu data yang kurang dari 10 juta. Dan di sini ada desimal. Desimal kita buat menjadi 0. Begitupun seterusnya kita buat menjadi 0 semuanya. Nah, lanjut ke label. Label yang kita gunakan yang sudah ada pada data kita yaitu yang pertama ekspor kayu manis Indonesia. Kita tulis di sini Y-nya itu ekspor kayu manis Indonesia. Lanjut X1-nya yaitu PDRB. X2-nya nilai tukar. X3-nya ekspor dan produksi. X4-nya produksi. Setelah label-label ini kita ubah, sudah kita masukkan
Y-nya yaitu ekspor kayu manis di Indonesia, dan seterusnya. Lanjut ke value, missing, colon, dan aling. Ini tetap, kita biarkan tetap saja. Selanjutnya, Mysore. Mysore kita ubah menjadi scale. Kita ubah semuanya menjadi scale. Dan roll ini tetap. Tahap selanjutnya, kita masuk lagi ke data view. Nah, sudah terlihat teman-teman, di sini sudah ada Y, X1, X2, X3, dan X4 seperti yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita akan mencoba untuk menyalin data dari Excel. Kita salin. Kita salin datanya. Nah, setelah data kita disalin seperti ini, lanjut kita masuk ke analis. Masuk ke analis, kita cari regression. Kita ambil linear. Nah, di sini ada dependent, independent. Dependent itu adalah variabel terikat, sedangkan independent yaitu variabel bebas atau variabel tidak terikat. Di sini variabel dependentnya itu adalah ekspor kayu manis Indonesia atau sebagai Y. Kita masukkan menjadi independen, dan X1, X2, X3, dan X4 kita masukkan ke independen. Kita masukkan semua. Nah, setelah kita masukkan semua ini, kita lihat dulu ke statistik. Nah, seperti yang kita lihat di sini, sudah ada checklist, model fit, atau estimate. Jika belum terchecklist, kita bisa menceklisnya sendiri. Dan kita checklist part and partial correlation. Part and partial correlation ini adalah untuk melihat uji korelasi di mana jika mendekati 1 itu adalah kuat, tetapi jika mendekati 0 itu adalah lemah. Lanjut ke residual. Di sini ada Durbin Watson dan Clausewitz diagnosis. Kita checklist ke dua-duanya. Lanjut continue. Nah, setelah statistik kita lakukan, lanjut ke plot. Di plot ini ada banyak, ada Z, Zreset, Driset, Dred, Street, dan Dresit. Di sini kita memasukkan Stresit sebagai Y dan Z sebagai X. Di sini ada standardized residual plot, ada histogram, dan normal probability plot. Kita checklist kedua-duanya. Continue. Setelah semua yang kita lakukan di sini, ada statistik, ada plot, dan ada independen. Setelah semuanya kita lakukan, lanjut kita klik OK.
Nah, inilah hasil yang data yang kita olah tadi. Ini penampakan data yang kita olah tadi. Di sini ada regression, ada model summary, ada ANOVA, ada coefficient, ada residual statistik, ada Krauts atau histogram, ada regression standard residual, dan ada observation and proof. Inilah hasil dari data yang kita cari tadi. Lanjut, kita uji asumsi. Uji asumsi adalah syarat untuk melakukan uji regresi. Uji asumsi ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu normalitas residual. Uji normalitas adalah sebuah ujian dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Yang kedua yaitu autokorelasi. Yang ketiga, heterogenestisitas. Yang pertama itu untuk melihat uji normalitas, kita masuk ke Z-set normalitas p-plot. Seperti yang kita lihat di sini, regression normalitas. Uji normalitas tadi sudah dijelaskan bahwa ujian dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Di sini sudah kita lihat titik-titik yang di tepi-tepi garis. Bisa disimpulkan di sini bahwa uji normalitasnya itu normal karena titik-titik tidak menjauh dari garis. Lanjut ke autokorelasi. Autokorelasi bisa kita lihat di model summary. Autokorelasi adalah salah satu pangkalan asumsi dari regresi linear berganda. Agar pendugaan parameter dapat bersifat blue, maka dalam regresi linear berganda harusnya tidak ada autokorelasi, yaitu nilai kovarian antara pengamatan QI dan UJ memiliki nilai korelasi sama dengan 0 untuk I sama J. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 sebelumnya. Seperti yang sudah kita lihat di sini, estimate-nya itu 2580.396.167. Dan Borden-Watson-nya itu 1,710. Di sini ada mode assumptory dan ada ANOVA dan ada coefficient. Lanjut ke heteroskedastisitas. Kita lihat di paling akhir. Paling akhir ini adalah
Heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linear sederhana tidak efisien dan akurat, juga mengakibatkan penggunaan metode kemungkinan maksimum dalam mengestimasi parameter atau koefisien regresi akan terganggu. Heteroskedastisitas kebalikan dari homoskedastisitas, yaitu keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Di sini, bintik-bintik yang kita lihat di sini, bintik-bintiknya ini tidak menunjukkan satu kesatuan atau tidak menunjukkan menonjolnya. Di sini titik-titiknya itu bisa di bawah garis nol dan di atas garis nol, yang menunjukkan variabel ini tidak error. Variabel ini bebas. Selanjutnya, interpretasi data. Interpretasi data ada 3 tahap. Yang pertama, uji signifikasi. Uji signifikasi bisa kita lihat di coefficients. Seperti kita lihat di coefficients, ada data PDRB, DT, sig, zero, partial, dan part. Nilai tukar, dependen variabelnya yaitu ekspor kayu manis di Indonesia. Ini adalah uji signifikan. Lanjut model summary. Model summary atau parasquare bisa kita lihat di model summary. Model summary yang kita lihat tadi. Di sini ada 1,7710. Persamaan regresi dan interpretasi masing-masing koefisien. Kita lihat di koefisien. Di koefisien ini bisa kita lihat persamaan regresi dan interpretasi. Dengan masing-masing ada PDRB, nilai tukar, ekspor, dan produksi. Disinilah terjadinya persamaan regresinya. Sekianlah sedikit penjelasan dari saya mengenai data menggunakan aplikasi SPSS. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.